Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, harus selalu semangat ya. Terima kasih, izinkan saya berpantun terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan acara ini. Di Kalimantan Barat ada Kabupaten Kuburaya yang tak jauh dari kota Pontianak. Selamat datang di Loka Karya 5 yang sebentar lagi sebagai tanda selesainya pendidikan guru penggerak. Yang kedua, beri nangka janganlah yang berikan. Lebih baik beli yang berbelahan. Jadi guru penggerak jangan hanya bangga pada sertifikat, tetapi harus berani jadi agen perubahan. Oke, terima kasih yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji JJ Nurmana MPD selaku Kabid P2 TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Yang saya hormati tim dari perwakilan dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ibu Uraini MPD selaku koordinator pengajar praktik. Tidak lupa untuk kawan-kawan yang cantik, yang ganteng-ganteng, para pengajar praktik. Dan tidak lupa Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, yang luar biasa, yang saya sayangi meskipun tidak semenyayangi istri saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu bisa hadir di Loka Karya 5. Kalau dulu di Loka Karya 1 agak mukanya agak kusam bulan, kayaknya di Loka Karya 5 itu harus lebih sumringan. Kalian sudah selesai kan? Udah proses kan? Senyum dong, senyum, tertawa. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang nanti akan dibawakan oleh spesialis pembaca doa di Loka Karya 5 Bapak Ustadz Rizky. Pak Ustadz siap, harus siap ya, guru penggerak. Oke. Kemudian akan diikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memegang tangan Bapak, letakkan di dada, betul-betul menghayati bahwa kita cinta negeri ini, kita sedang mempersiapkan generasi bangsa untuk negeri ini. Jadi biar KSG-nya dapat gitu ya, implementasi dari KSG ya. Kemudian diikuti lagu Mars Guru Penggerak. Lagu Mars Guru Penggerak semangat, berarti kita nyanyi dengan semangat. Kemudian diikuti dengan kata sambutan dari Pak Haji JJ Nurmana. Ya, biasa dia suka dipanggil juru. Ya, juru ya, bahasa gaulnya. Kemudian penutup dan kemudian diakhiri dengan pembagian kelas atau pleno oleh Ibu Koordinator Pengajar Praktik. Oke, selanjutnya beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Oke, pada Bapak Rizky, spesialis pembaca doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, yaitu lokakarya kelima pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, agar setiap perjalanan yang kita hadapi nanti bisa bermanfaat dan memberikan ibadah untuk kita semuanya. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Masih kepada Bapak Rizky, lupa titip doa tadi ya. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu semua untuk Bu Mini, untuk Bu Minda, dan untuk saya, karena di sini kami akan ikut uji kompetensi pengawas. Kemudian tidak lupa mohon doanya juga untuk rekan pengajar praktik kita, Ibu Yusi Irasandi, yang kebetulan mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Ya Bapak Ibu, mohon doa, izinkan baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Ini dari Allah bersama hati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang berada malah menyesuaikan. Bagian selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia ya. Saya mohon mindfulness daripada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dimohon berdiri, kepalkan tangan kita ya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Haji Jejen Rumana MP. Besar saya. Jadi boleh Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati perwakilan DPGP, yang saya hormati teman-teman pengajar dan yang diawaki oleh ibu ini dan kawan-kawan, teman-teman sekalian serta CGP Angkatan 7 lokalisasi pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Kelihatannya lagi kami ini. Masih pelapor ke sini, gitu kan? Sini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, kita Allah, kesehatan, kekuatan, kesabaran. Di sela-sela kita yang lain itu kita disibukkan dengan hal seperti begini, mengajar praktek juga sama ya, ikuti kegiatan ini sama Anda ya. Sama sumur peserta juga demikian. Mohon Bapak Ibu konsentrasi ya kegiatan ini. Walaupun ada banyak perubahan di kebijakan misalnya, seperti misalnya ya ada konsekuensi guru penggerak katanya dipersyaratkan dari kepala sekolah nantinya, tapi itu tidak. Jangan menjadi persoalan. Kita konsentrasi, tambah wawasan. Ditambah wawasan, tambah pengalaman. Karena di hadapan kita ke depan itu menghadapi peserta didik, itu kan lebih
maksud saya itu peserta didik sekarang itu lebih cepat berkembang, mengikuti perkembangannya. Jadi kita semua tidak boleh kalah dari segi pengetahuan. Kita konsentrasi pada kegiatan ini. Karena ketika kita menambah ilmu, menambah pengetahuan, wawasan, itu kalau di ajaran saya itu akan diangkat derajatnya. Nah, ada fasilitas yang harus Bapak Ibu pelajari di PMM itu. Bapak Ibu sudah menemukan PMM semuanya. Jangan tanya apa sudah syukur. Tapi jangan teori Bapak Ibu. Ya. Karena kami dievaluasi oleh pemerintah pusat PMM yang ikut PMM Kota Pontianak itu baru 79,71%, belum 100. Nah, ini saya berharap bahwa ini negeri swasta Bapak Ibu ya, itu beda atau beda dengan daerah lain. Ternyata kita masih di bawah. Daerah lain kabupaten di kabupaten ini ada yang sudah 80, 89. Nah kita 79,71. Berarti masih ada belum di PMS. Terus akun belajar juga masih di bawah. Ya, kalau yang di sini saya sudah, ya saya yakin juga. Ya aja kawan-kawan masih juga di bawah. Ya. Kami ditugasi oleh BKD untuk menginventarisir ya sekolah mana, guru mana yang ternyata belum. Saya tanya ke konsultan PMP yang disebut belum mengikuti PMM itu yang mana? Apakah yang sudah masuk terus baru topik sekian, atau yang belum masuk sama sekali? Ternyata yang belum masuk sama sekali. Jadi yang sudah masuk daftar terus tidak aktif, nah itu terhitung juga. Terhitung tidak masuk itu. Ya. Ada ke yang begitu? Ternyata di BPMP itu punya data. Kami mau minta per sekolah masih secara umum. Terus siapa lagi yang mengurangi presentasinya? Ternyata Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar tapi sudah pensiun. Nah, itu ternyata dihitung. Ya. Berarti harus dikeluarkan dulu. Yang sudah pensiun itu baik negeri itu swasta. Jadi tidak akan pernah 100% ketika itu masih ada di dapur ini. Kami mau mendata yang itu, tapi didahului lah yang benar pensiun itu untuk ditarik, untuk dihilangkan dari dapur ini. Dahului oleh Bapak Ibu juga untuk ikut dalam kegiatan PMM kepada kawan-kawan. Memang banyak keluhannya Bapak Ibu, biasanya banyak keluhannya. Termasuklah kombel. Bapak Ibu di sekolah masing-masing di guru penggerak itu di sekolahnya kalau ya kombel itu dihidupkan dan didaftarkan. Pak hidup tapi tidak daftar. Karena syaratnya itu ketuanya itu harus sudah selesai itu topik 1 sampai selesai itu ada apa namanya sertifikat bukti kalau kita itu kalau itu tidak dimasukkan tidak bisa katanya itu. Nah kalau ya, jadi di sekolah itu selesai ada 1 orang ya, jadi bisa masuk. Terus KKG MGMP. Yang KKG MGMP ini oke lah, yang MGMP SMP ini ada macam-macam ya. Kalau yang KKG SD itu luar biasa aktif, tapi tidak masuk kombel. Saya tanya kenapa Pak yang di BPMP itu tuh salah satunya itu
Jadi misalnya di KKD di utara aktif sampai dapatkan sertifikat lah oleh kami sertifikatnya, tapi tidak masuk komputer karena itu tadi si ketuanya itu mau memasukkan itu tidak bisa karena syarat itu harus selesai dulu. Nah, tolong yang ketua loh, Pak, kalau itu bisa enggak? Nah, saya bilang begini, bisakah yang sudah selesai? Itulah yang ketua. Katanya bisa, udahlah. Jadi yang sudah selesai satu itu jadilah ketua dulu, memenuhi KKD-nya secara formalitas lah ini, tapi yang itu masuk. Jadi nanti itu masuk ke dalam komputer. Nah, di Pontianak komputernya masih di bawah yang lain. Sebenarnya apa sih kesulitannya sekarang, Bapak Ibu? Saya kan tidak tahu di lapangan. Menyelesaikan topik-topik supaya sampai ke karya nyata itu apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang sudah selesai sekian topik. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Pak untuk kesampatannya. Kalau pengalaman di sekolah saya di TK Prodin Nusa Indah, memang dari saya selalu himbaukan dan dikerjakan, materi-materinya sudah dikerjakan. Cuman kita maksudnya di ini aksi nyata, karena terbentur dengan waktu. Karena mereka mempersiapkan pembelajaran itu sampai siang, sehingga kita memang saya sebagai kepala sekolah saya menghimbau supaya kita kerjakan aksi nyata, tapi alasan mereka seperti itu di waktunya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tapi tetap harus cari solusi. Bu Kiki mana Kiki? Ada? Boleh cerita. Cerita. Udah didaftarkan atau belum? Sedang saja. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau misalnya pemula di SD saya di SD Negeri 35 sudah terdaftar terlebih dahulu. Sedangkan untuk KKD Negeri 1 bermasyarakat. Ketika Bapak ngomong tadi baru saya ingat belum saya daftarkan, ini sudah daftar. Untuk kepengurusan sebenarnya ketika awal-awal di PMK diminta untuk melakukan pendaftaran untuk komunitas, saya sudah berusaha menuju rekan-rekan pengurus. Kita masuk komunitas, tetapi pada saat itu rekan-rekan merasa belum siap gitu. Nah, setelah waktu berjalan, puji Tuhan juga di KKD 21 PMK naik Pak, karena beberapa sekolah sudah cukup banyak menyelesaikan aksi nyata, karena pada salah satu materi KKD itu kan tentang PNM. Jadi kami pengurus itu sudah terbuka dan akhirnya mau gitu kita daftar di komunitas, karena kan tidak bisa juga keinginan ketuanya sendiri untuk daftar di komunitas sementara anggota yang lain masih ragu gitu. Tapi sekarang sebentar lagi saya daftarkan begitu Pak. Tapi udah didaftarkan kan? Iya, Ya, makasih. Untuk diakses. Yang lain ya. Yang lain silakan. Ini sini tarik balik. Terima kasih Pak. Saya langsung mau cerita sendiri Pak Jajan terkait dengan komunitas belajar secara khusus di SD kami sendiri SD 16 Utara sudah dibentuk dan sudah didaftarkan juga di PMM ini oleh kepala sekolah. Hanya kalau untuk khusus itu saya selaku guru juga belum ada yang di situ. Terkait dengan PMM, kalau di kami kemarin kepala sekolah juga sudah mendata, rata-rata guru sudah menyelesaikan topik itu dari 6 sampai 20 topik sudah ada. Sependapat dengan yang disampaikan Suster tadi, kalau untuk aksi nyata memang ada kendala selain dari waktu, hal-hal lain juga menjadi kendala. Misalnya seperti ini Pak, di awal kami mengalami kesulitan untuk menyelesaikan aksi nyata karena belum ada yang lulus. Kita belum tahu tuntutannya bagaimana. Akhirnya saat itu kepala sekolah
kedua, saya coba adopsi materi yang disampaikan oleh kepala sekolah. Sudah saya adopsi itu saya gagal. Saya gagal satu kali ya. Saya cari gagalnya di mana? Ternyata saat itu kurang dokumentasinya. Jadi saya lakukan perbaikan tambahan dokumentasi diterima. Jadi dengan pola yang sama saya coba ke ASNP keduanya kemarin bulan lalu diterima juga Pak. Jadi salah satu kendalanya kalau sudah ada yang bisa polanya mungkin dalam mengerjakan aksi nyata bisa diikuti. Khususnya kalau saya ambil poin intinya adalah kita melakukan praktek ada dokumentasinya dan umpan balik itu penting juga. Saya kemarin coba di WA saja bisa diterima Pak, karena saya sering di WA grup orang tua dan siswa terkait dengan pelaksanaannya ternyata di approve sertifikatnya keluar. Terima kasih Pak. Baru ingat hari ini yang testimoni kita ya. Nah, waktu bulan yang kegiatan dari KPMK ya. Nah, semua bukan negeri dan swasta, bukan negeri saja, Bapak Ibu swasta juga. Kendala pasti ada, cuma tinggal bagaimana cari solusinya. Ya, pasti bisa. Kenapa yang lain bisa? Kenapa yang lain, daerah lain maksud saya itu kok bisa gitu ya? Memang sih hanya untuk membandingkan dan untuk mencari solusi, bukan apa-apa. Kan? Jadi harus ada upaya-upaya itu. Dan Bapak Ibu, selama saya jadi guru ya juga perkembangan kurikulum ini yang luar biasa ya sekarang ini. Luar biasa itu kesinambungan program itu berjalan terus. Termasuklah diskusi kami di PMO ya sampai sekarang. Itu organisasi komunitas diskusi kami itu dipantau setiap bulan dan jadwalnya harus dilaporkan bulan nanti tanggal berapa. Dan ketika itu hasilnya apa, itu juga langsung saat itu dibantu dari Jakarta. Jadi yang sekarang ini betul-betul terstruktur gitu ya, dan evaluasinya terus-menerus. Maka jangan bosan-bosan juga diingatkan untuk PMM, karena seperti yang saya jelaskan dari awal, kita tidak ada pelatihan lagi bagi Bapak Ibu. Tidak ada pelatihan mengumpulkan latihan batin di sini. Tidak ada lagi. Dari mana yang PMM itu? Semuanya di sana. Dan semuanya dipaksa untuk membuka itu. Jadi sekarang di mana lagi sumber itu kalau tidak di PMM? Jadi kalau misalnya belum kami ada kegiatan khusus untuk meningkatkan kompetensi, nunggu itu gila-gila. Karena sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, guru penggerak semuanya harus mengembangkan pribadinya secara mandiri, jadi tidak nunggu lagi. Tapi saya mensyukuri juga bahwa semangat di Kota Pontianak itu luar biasa, ya. Luar biasa semangat untuk pengembangan dirinya, termasuk ini. Kita tidak berkurang, tidak berkurang. Tepuk tangan untuk Ibu. Nah, ini modal dasar yang menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan pengembangan pendidikan di Kota Pontianak khususnya. Memang Ibu Kadis ini gerget Bapak Ibu, kenapa tidak banyak tampilan yang dari kota ini? Jadi Bapak Ibu kalau ada kegiatan-kegiatan tampilkan Bapak Ibu, ya. Tampilkan, karena beliau selalu melihat daerah lain begini. Beliau ikut grup apa di daerah lain muncul. Yang tadi kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah itu. Kalau di kota itu saya bilang senyap-senyap Pak Bu, tapi luar biasa. Gitu. Karena lihat di lapangan begitu ada kegiatan-kegiatan tapi tidak di-expose. Ada Bu, ada luar biasa. Cuma malu-malu lah ya. Tidak di-expose. Maka ketika ada expose
sekolah itu Bapak Ibu kirim ke kami. Bapak Ibu yang nulis di koran kirim ke saya itu sudah nyebar langsung saat itu sudah nyebar ke setiap grup. Ada yang mengatakan malu Pak Ibu, kenapa yang saya tampilkan tulisan saya jelek? Jadi ketahuan itu ada yang nulis di koran. Pokoknya saya supaya lebih semangat kita, apalagi saya gelar karya. Jadi jangan malu-malu, yang program itu jangan malu-malu ya. Tampilkan dalam event apa di sekolah itu ditampilkan hasil karya anak-anak yang hidup Bapak bina sana. Oh ini konsentrasi ya kegiatan ini. Ini sekarang saya ingatkan sama-sama untuk semua. Ini sebentar lagi tahun 2009 baru mulai ya. Hati-hati Bapak Ibu untuk tidak ke arah sana ya, terutama kalau PS. Ya kita konsentrasi pengembangan pembelajaran saja, meningkatkan mutu sekolah dan seterusnya. Banyak sekarang informasi yang liar ya untuk mendukung salah satu. Jadi jagalah Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ada kegiatan yang memberikan hadiah besar, ada PNS ke saya, apa boleh ikut, saya bilang kalau begitu janganlah. Kan tidak foto, kalau Bapak dapat doorpress, foto dapat rumah besar, rumah pakaikan kaos itu, nah itu masalah untuk semua. Kita konsentrasi pekerjaan kita saja untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Pontianak. Bapak Ibu setiap sekolah kami melihat ya, kami melihat perkembangannya lewat pengawas atau saya datang juga secara diam-diam ke sekolah Bapak Ibu ya kan, melihat perkembangan yang ada. Memang tidak bisa seluruhnya Bapak Ibu, karena negeri pun ada 114 untuk SD, tambah swasta itu sekitar 200 lebih, tidak terjangkau. Tapi kita melihat dari perkembangan yang ada, kita lihat. Terus yang SMP ini sekitar 46, memang tidak terpantau semua, tidak langsung bisa dikatakan. Tapi Bapak Ibu harus memunculkan kegiatan-kegiatan itu di sekolah Bapak Ibu, di pos Bapak Ibu. Jangan diam-diam saja. Ada satu sekolah di belakang Bintang, ada gurunya sini ya, SD 32 di belakang ada. Itu orang pada tidak tahu sekolah itu. Kemarin saya ikut perpisahan di halamannya, cerita lah, Lurah cerita, macam cerita. Di sini ada sekolah terbuka. Padahal negeri. Dengan undang, camat undang. Yang lebih tragis lagi, kemarin kan atap itu ketimpa pohon kelapa atau pohon ketimpa blok penyot gitu. Saya foto juga sore-sore saya jalan keliling foto dengan sampah-sampah yang menumpuk. Tapi sudah selesai. Nah, yang kepala sekolah berarti minta pergantian. Kata Pak Rektor tidak kami ada di sekolah sana. Aduh, akhirnya dapat diperbaiki, tidak bagus sekali. Nah, saya bilang Bu, sekarang tugasnya bantu dorong kawan-kawan untuk menampakkan sekolah itu ada di sini. Ya, undang Pak Lurah, undang Pak Camat, undang Kapolseknya, undang dan tamunya untuk memberikan sambutan di acara seni. Terus prestasinya boleh ditingkatkan. Kalau ada kegiatan jadi pos, jadi kita Ibu dan tahu kalau tidak tahu itu tidak mengimbas. Jadi kayak pos Bapak Ibu ya semuanya waktu yang pakai bulan Juli ya selesai Bapak Ibu nih, mudah-mudahan ya selesai
terus biar cepat tugas untuk Bapak Ibu selesai, tinggal tugasnya mengimbas kepada yang lain. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Boleh berikan ke saya apa saja informasinya, dan boleh komunikasi tersebut. Selamat mengikuti bahwa karya Iman ini. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, berjalan-jalan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rumah karya Iman untuk PGRI akan tutup dengan resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.